Shalom saudara-saudaraku sekalian. Salam sejahtera buat kita semua ya. Selamat pagi buat kita semua. Kita percaya kita bisa berjumpa kembali di tempat ini walaupun melalui Zoom ya. Tapi Tuhan baik. Hari ini kita bisa sama-sama lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita dalam kondisi apapun ya teman-teman. Tuhan itu luar biasa. Pasti sangat baik dalam setiap hidup kita. Katakan amin. Saya rindu nih sebelum mengawali firman ini, kita akan mendengarkan lagu ataupun mendengarkan pujian penyembahan buat Tuhan untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lingkupiku, yes, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Lingkupiku, amin, amin, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Yesusku. Ku tenang sebab kau Yesusku. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Yesus dahsyat, luar biasa ya. Kita percaya Tuhan akan selalu membawa kita terbang tinggi bersama Dia. Percaya walaupun setiap masalah yang kita hadapi nih saudara-saudara, jangan pernah takut, Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita. Amin.
Haleluya. Hari ini saya rindu sekali nih teman-teman, kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya sangat diberkati sekali ya waktu melalui hambanya kemarin Pastor Victor melalui ibadah di hari Minggu dan fellowship di hari Selasa kemarin yang sangat luar biasa sekali. Di sini kita akan belajar seperti yang disampaikan, kita semua adalah murid-murid Tuhan. Kita di sini semua adalah sebagai hamba Tuhan. Hamba itu berarti apa? Yang siap melayani Tuhan. Haleluya. Hari ini kita coba akan belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki hati seorang hamba ya. Hati yang mengasihi dan hati yang mau taat ya. Oke. Di sini kita harus tahu apa sih kata hamba itu ya. Kalau hamba Tuhan itu bukan hanya sekedar sebagai pelayan Tuhan nih saudara-saudaraku. Mungkin orang beranggapan hamba itu hanya ada melekat suatu jabatan kepada seorang pendeta aja. Atau mungkin seorang hamba atau pelayan Tuhan dikatakan hanya sebagai orang pelayan-pelayan gereja yang ada di mimbar ataupun di kegiatan di gereja ya. Mau saya katakan itu tidak ya saudara-saudaraku. Semua kita adalah hamba-hamba Tuhan ya. Hamba itu apa? Di sini saya akan mau jelaskan. Hamba itu berarti seorang yang mau melayani itu ya, atau mengabdikan diri nih saudara-saudaraku. Seringkali digunakan dalam suatu konteks atau dalam keagamaan atau agama. Orang yang melayani Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan ya, atau secara umum hamba itu orang yang patuh atau mengabdi nih kepada seseorang ya. Jadi saya katakan berarti seorang hamba itu bukan hanya dimiliki oleh seorang pastor atau pendeta atau seorang pelayan yang lain, tapi kita adalah seorang hamba. Karena apa? Hamba itu dikatakan tadi, hamba yang siap mengabdi, yang taat melayani Tuhan. Berarti saya, saudara, kita semua, apapun posisi kita, kita adalah hamba-hamba dutaan kerajaan Allah yang siap melayani Tuhan dan taat dan patuh kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang tokoh seorang yang memiliki hamba Tuhan, yaitu yang punya hati seorang hamba Tuhan, yaitu Maria. Kita tahu nih dari sosok Maria, nanti kita banyak belajar dari sini kenapa Tuhan memilih Maria sebagai orang yang terpilih nih. Yuk mari kita buka ayat firman Tuhan di kitab Lukas ayatnya yang ke-1. Lukas 1 ayat 28 sampai ke 38. Mari kita buka Alkitab kita dari tempat kita masing-masing ya. Di sini saya akan bacakan nih. Lukas 1 ayat 28 sampai ke 38. Oke. Demikian firman Tuhan tertulis, saya akan membacakan saudara-saudaraku. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Ayat ke-29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, ayat selanjutnya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak ada berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita baca di tekanan yang terakhir, di ayat terakhir. Ini yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita renungkan di sini. Kata Maria di sini ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Luar biasa. Di sini kita akan belajar, saudara-saudaraku, seperti firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Kita lihat di dalam Lukas tadi, apa yang spesial buat Maria? Kenapa Tuhan pakai Maria? Kenapa Tuhan melihat Maria? Di sini benar-benar yang saya coba baca bolak-balik, apa sih kelebihan Maria itu? Mungkin kan banyak sih wanita lain di luar sana yang lebih unggul, yang mungkin lebih taat kepada Tuhan, yang lebih mungkin bisa masyhur atau namanya terkenal gitu ya. Tapi di sini kok melihat sebagai Maria adalah orang gadis desa ya, dari sebuah desa di Nazaret ya. Tapi kok Tuhan mau pakai? Luar biasa. Di sini katakan apa di dalam ayat situ? Kita tahu Maria secara spesifik saya lihat di dalam informasi di sini. Kita tahu saat itu mungkin secara spesifik tidak dikatakan usianya, tapi secara sejarawan meneliti bahwa Maria itu pada waktu itu seusia masih muda sekali, teman-teman saudara. Masih gadis, di usia sekitar antara 12-15 tahun ke atas lah gitu. Jadi masih belia bener, saudara-saudaraku. Kita heran orang yang masih segadis gitu, yang memang gadis yang lugu, tapi Tuhan bisa pakai. Dan luar biasa sekali. Orang yang masih perawan, orang yang belum bersuami saat itu masih bertunangan dengan Yusuf ya. Tapi kok bisa mengandung? Nah, di sini kita melihat konteks apa yang terjadi dengan Maria kok sehingga bisa dipakai Tuhan sedemikian rupa menjadi wanita yang bersejarah sepanjang abad ini tuh. Ya, di sini saya mau sharingkan di mana bagaimana mengapa Maria dipakai Tuhan, saudara-saudaraku ya. Kita bisa lihat dari tadi latar belakang Maria nih. Ia pasti sangat muda, yang seperti saya katakan tadi teman-teman, yang mungkin usianya masih belasan tahun tadi ya. Ia bukan dari keluarga yang kaya atau bangsawan, teman-teman. Hidup dalam masa penjajahan Romawi waktu itu yang sangat keras dalam hidupnya ya. Tetapi Tuhan pakai dia. Dia tidak memiliki pengaruh sosial dalam lingkungan kampung di desanya. Tapi yang Tuhan lihat ini, yaitu satu. Itu yang harus kita renungkan. Hati. Ya. Tuhan tidak memandang spesifik secara apa di luar kita, kondisi kita teman-teman. Apapun kondisi kita, apapun kita yang mungkin dianggap kita tidak tidak layak, ataupun dianggap rendah, ataupun dianggap mungkin kita orang yang tidak terpandang. Tuhan itu tidak melihat semuanya itu fisik di luar sana, tapi Tuhan hanya melihat hati nih, saudara-saudaraku. Kita mau belajar hati seorang yang ada dalam Maria ini. Ya, saya mau katakan di sini apa sih hati, ciri-ciri seorang hamba yang dimiliki Maria? Mari kita buka kembali di ayat 28 sampai 29 tadi ya. 28 ayat 29 tadi. Di sini dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut nih mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Artinya apa? Di sini yang mau saya sampaikan, yang mau diseringkan, yang kita harus renungkan, yaitu pertama yang ada ciri di dalam Maria.
hati yang peka mendengar suara Tuhan. Saudara-saudaraku, ingat, awal pertama kita adalah pendengaran akan Tuhan. Kita harus peka, memiliki hati itu, ya. Kita harus miliki hati akan pendengaran suara Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin ya, kita harus dalam dunia kerja kita juga, kita harus menjadi berkat buat lingkungan kerja. Jadi seperti yang disampaikan Pastor Yongki, selalu kita bekerja itu ya harus berdasarkan hati, bukan karena suatu tanggung jawab atau kebiasaan rutinitas kita ya. Kita kerjakan setiap kegiatan kerja, aktivitas kita dalam dunia kerja, kita kerjakan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita harus lakukan segenap hati, sepenuh hati. Jadi harus ada damai ya. Sama kita harus bekerja dalam diri pribadi saya juga. Saya bekerja hanya untuk Tuhan. Saya percaya itu semua karena karunia Tuhan. Pasti Tuhan akan memandang apa yang kita lakukan. Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan akan melihat jeripaya apa yang kita kerjakan. Maka Tuhan akan memberkati setiap anak-anaknya yang selalu mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ya, di situ saudara-saudaraku, ingat, kita harus belajar mendengar, hati yang peka mendengar suara Tuhan ya saudara-saudaraku. Yang kedua, di sini kita lihat di ayat 34 ya. Ayat 34 di sini dikatakan tertulis, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, secara logika benar juga ya saudara-saudaraku. Mana mungkin seorang gadis saat itu dia masih bertunangan dengan yang namanya Yusuf, belum menjadi suami istri yang sah ya. Tapi kok bisa mengandung, itu dari mana? Pasti secara logika kita pernah bertanya, ada apa? Kok bisa? Gitu kan. Jadi sini mau saya katakan yang kedua, yaitu di dalam hati hamba yang seperti Maria, yaitu hati yang bertanya untuk mengerti, bukan menolak saudara-saudaraku. Yang kedua, hati yang bertanya untuk mengerti, bukan untuk menolak. Maria tadi mengatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi ya. Tapi Maria tidak menolak, melainkan ingin memahami agar bisa taat. Saudara-saudaraku, ingat, kita harus mengerti dan bukan menolak. Sama secara pribadi dengan saya. Pada waktu itu saya ingat Pastor Yongki mengatakan pada saya untuk coba pertama kali belajar berkhotbah atau belajar mensyariatkan firman Tuhan. Saya katakan bilang, Tuhan, secara pribadi nih, mana bisa sih, saya orangnya gagap. Ingat, saya orangnya gagap nih teman-teman. Saya nggak bisa bicara, kadang berputar-putar, gagap, salah. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau emang yang penting Tuhan, kalau ini menurut kehendak-Mu, ya saya harus taat. Di saat itu saya bilang, baik Pastor Yongki, saya siap. Setelah dari situ saya bingung, waduh, aku mau nyampaikan apa? Saya bingung mau ngomong apa. Saya orang yang gagap, saya nggak tahu firman, saya bukan orang yang tahu teologi. Tapi di sini hanya satu, hati yang mau taat. Tapi Tuhan selalu bukakan jalan. Apa yang mau saya sampaikan pasti Tuhan tahu. Seperti tadi malam, saya bicara dengan istri saya, apa yang mau kita sharingkan ya? Saya bingung jujur aja. Tapi saya terinspirasi, Tuhan, tolong hamba-Mu ini. Hamba-Mu mau menyampaikan sesuatu, apa yang mau saya sampaikan. Akhirnya saya dalam pikiran saya, mungkin dengan kuasa Roh Kudus yang menerangi setiap pikiran saya, bilang, ajarilah tentang hati seorang hamba. Disitulah hari ini kita belajar hati sebagai seorang hamba ya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yang ketiga poin yang mau saya sampaikan di sini, di ayat 38 tadi, intinya itu hati seorang hamba tadi ya. Dikatakan di ayat 38, di sini tertulis, sesungguhnya aku adalah hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia, saudara-saudaraku. Berarti poin yang ketiga yang mau saya sampaikan, hati yang taat meski tidak mengerti semuanya. Seperti tadi Maria bisa aja menolak. Kok bisa Tuhan, kok saya?
tapi dia mempunyai hati yang mau taat. Dan dia katakan, siapalah saya, ini saya hamba Tuhan. Terjadilah apa yang sesuai kehendak-Mu terjadi dalam hidupku. Itu yang luar biasa teman-teman. Ya, jadi kita harus belajar taat nih. Pertama kita belajar di sini poin yang dimiliki Maria, hati yang mau peka mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, hati yang bertanya untuk mengerti, bukan untuk menolak. Yang ketiga, hati yang taat meski tidak mengerti semuanya ya. Yang terakhir, yang keempat, di sini poin yang mau saya katakan, hati yang rendah, tidak menuntut hak, saudara-saudaraku. Hati yang rendah tidak menuntut hak. Kerendahan hati adalah identitas utama seorang hamba nih. Tadi Maria sudah katakan, mengapa harus aku Tuhan? Tapi dia memilih merendahkan hati di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan, apalah saya ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Nah, di sini teman-teman, saya juga mempunyai suatu perjalanan hidup iman yang benar saya rasakan Tuhan itu baik, yang Dia mau memandang, melihat apa yang menjadi hati kami. Kami jujur aja hanya melayani, hanya mau taat, hanya mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ya. Kita percaya kalau kita andalkan Tuhan dan kita tidak usah bersungut-sungut, pasti Tuhan selalu memandang dan menyertai kita. Apapun kebutuhan kita, Tuhan tuh sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita nih saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu pasti hidup kita akan dipenuhi dengan mukjizat. Mukjizat itu yang selalu menyertai kita. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambah-tambahkan bagimu. Saya percaya. Makanya pertama kali yang kita lakukan adalah carilah kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka semuanya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Itu aja saudara-saudaraku yang mau saya sampaikan. Walaupun singkat ini, kita bisa renungkan seperti hati yang dimiliki seorang Maria, yaitu hati sebagai hamba yang mau taat, yang mau merendahkan diri, yang mau mendengarkan suara Tuhan, yang tidak mau menolak, tetapi dia mau lakukan, yaitu rendah hati sebagai hamba yang siap untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa dan kita siapkan hati kita, dan terlebih dahulu kita akan nyanyikan satu pujian Tuhan. Haleluya. Inilah yang kupunya Tuhan, inilah yang kupunya, yes. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya, inilah yang kupunya, hati
hati sebagai hamba, amin, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi kemuliaan Tuhan bagimu Yesus. Hanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan kami hidup saat ini Tuhan, itu karena kasih karunia kebaikan-Mu Tuhan. Hati memiliki hati kami seperti hati hamba yang dimiliki Maria Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Betapa besar kasih karunia dan kebaikan-Mu Tuhan yang kami alami Tuhan. Kami belajar saat ini Tuhan, kami bersyukur melalui firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami diajar untuk kami hidup memiliki hati sebagai seorang hati hamba Tuhan. Kami belajar melalui hidup Maria Tuhan, seorang gadis desa yang Kau boleh pakai untuk menjadi berita keselamatan-Mu, sebagai sejarah yang menjadi berita kebenaran-Mu Tuhan sepanjang masa Tuhan. Miliki itu dari setiap kami Tuhan. Kami memiliki hati hamba Tuhan. Biarlah itu terjadi menurut kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau yang boleh pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Kami percaya kami adalah anak-anak Allah, murid-murid Tuhan yang Kau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan terima berkat sukacita, damai sejahtera dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya mari kita yang percaya dan kita sudah menerima berkat iman itu, katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Amin.